Sebab udah biasanya talajumnya yang namanya dat yang punya ilmu berarti disebut alim. Dat yang punya irodah pasti disebut muridan. Dat yang memiliki kudrot pasti disebut qadiron. Kalamnya Allah dengan utakalim. Irodahnya Allah cukup kita mengibaratkan dengan muridan. Kudrot cukup kita dengan qadiron. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Beres daripada sifat ma'ani yang 7 yang kemarin disebutin. Sifat nafsiyah udah wujud, kemudian sifat salbiyah juga udah 5, kemudian sifat ma'ani 7 beres. Berarti tinggal sifat terakhir, sifat maknawiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun antara ma'ani dan maknawiyah ini sebetulnya mirip-mirip, sama. Salah kudrot ma'anawiyahnya qadiron, irodat maknawiyahnya muridan, ilmun maknawiyahnya alimun, hayat maknawiyahnya hayyun, hidup maha hidup, kuasa maha kuasa, berkehendak maha berkehendak. Jadi antara ma'ani dan maknawiyah disebutnya talazum. Maka sebelum kita mengenal daripada sifat-sifat yang 7 sampai akhir nanti yaitu mutakalimun, semua sabu sifat itu sama sifat maknawiyatan. Kemudian 7 sifat lagi, berarti terakhir sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu 7 lagi. Yang 7 ini seluruhnya tuh sama sifat maknawiyatan, disebut sifat maknawiyah. Kalau yang kemarin terakhir itulah apa, alimun itu Allah, itu kalamnya Allah itu sifat ma'ani yang terakhir ini maknawiyah. Jadi yang 7 terakhir ini disebut sifat maknawiyah. Apa sifat maknawiyah? Wahya mulazimatul lisabi. Ini mulazimnya sifat lisabil ulah 7 yang kemarin. Ya, 7 yang kemarin. Dari mulai kudrot, irodat, ilmun, ayan, sama basor, kalam. Itu 7. Ini sifat maknawiyahnya yang 7 terakhir ini disebutnya mulazimah, talajumnya. Artinya apa? Talajum itu artinya sesuatu perkara yang gak bisa dipisahkan. Talajum selalu nempel, dimanapun ada dia pasti ada dia. Ada ini pasti ada dia. Itu namanya talajum. Kalau diartikan menurut makhluk, talajum itu ya seperti laut dengan daratan, nggak bisa dipisahkan. Di mana ada lautan pasti ada daratan. Di mana ada siang pasti ada malam. Itu namanya sifat yang talajum. Jadi sifat ma'ani yang 7 kemarin, ya dari kudrot irodat itu sampai kalam itu ma'ani, dan yang 7 terakhir ini nanti sampai yang ke-20 namanya maknawiyah, talajumnya daripada yang 7 tadi. 7 yang kemarin, yang terakhir itu sifat kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antara talajim itu lajimnya qadir, lajimnya dat yang maha kuasa, disebut maha kuasa karena kuasa, karena mampu. Disebutnya maha bicara ya karena Allah mutakalimun, dat yang maha bicara. Nggak mungkin disebut orang mampu, nggak mungkin disebut punya sifat mampu kalau orang tersebut kagak punya kemampuan. Makanya ada yang mampu karena punya kemampuan. Qadiron, dat yang mampu karena Allah punya sifat kudrot. Talajumnya seperti itu. Ya, namanya sifat kuat itu ada sama orang yang kuat. Kenapa dia disebut orang kuat? Karena dia punya kekuatan kudrot, qadiron yang punya kekuatannya, yang maha kuat. Kudrot sifat kekuatannya. Nah, cuman perbedaannya antara sifat ma'ani dan maknawiyah tipis. Kalau ma'ani itu sifat maujudah, sifat yang terlihat. Artinya dikala Allah buka hijab,
sifat yang 7 ma'ani itu dari mulai kudrat, iradat, ilmu, ayan sama basar kalam Allah itu, Allah kalau membuka hijab manusia matanya, maka kita akan melihat bagaimana kudrat iradahnya Allah, kalamnya Allah, ilmunya Allah, sifat ma'aninya Allah yang itu yang 7. Kalau ma'nawiyah ini sifat yang nggak bisa terlihat, makanya sifatnya subutiyah mananya, ya. Perbedaannya seperti itu doang tipis. Jadi sifat yang 7 terakhir ini disebut sifat ma'nawiyah, yaitu wahiyya mulazimatul sabil ulah, talajumnya daripada sifat ma'ani yang 7 yang kemarin telah disebutkan. Terakhir itulah sifat kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Wa inama sumiyat adi sifat ma'nawiyah li'an iltisaqal biha. Kenapa disebut ini yang 7 terakhir disebut sifat ma'nawiyah? Karena siapapun yang memiliki sifat Allah memiliki sifat yang 7 ma'ani kemarin, itu parun ittisab bisabil ulah, itu sebagai cabang daripada sifat ma'ani Allah yang 7. Jadi yang ma'nawiyah ini cabang parun daripada ma'ani sifat 7 yang telah disebutkan kemarin, ya gitu. Seperti fa'inatisab mahalun minal ma'al bikauni aliman au qadiran masalan la yasu ila idza qama bil ilmu al qudrah. Jelas kenapa sifat ma'nawiyah ini dikatakan far'un daripada ma'ani yang kemarin, karena bikaunihi aliman fa'inatisab mahalun, sebab yang menerima sifat seperti umpama Allah punya sifat kudrat, maka Allah dinyatakan qadiron bikauni kealiman. Kalau memang Allah dikatakan aliman au qadiron atau qadiron masalan umpamanya, maka layasihu tidak bakalan mungkin dikatakan Allah itu qadiron atau aliman illa idza qama bil ilmu al qudrat, kecuali bagi dat yang memang memiliki sifat kudrat dan sifat ilmu. Ilmu adanya sama orang yang alim, ilmu pasti nempat sama yang namanya alim, maljumnya. Nah, kemudian kudrat juga maljum, menetap atau berada pada yang memiliki sifat qadiron, kuasa. Aliman yang maha mengetahui, jelas karena ada ilmu, nggak mungkin disebut alim tanpa ilmu. Artinya begitu. Jadi antara ilmu dengan alim dua perkara yang memang tidak bisa dipisahkan, ya kan, nggak bisa dipisahkan, maka disebutnya mulazamah. Maka payupidu kalamu anal mulazamah minal janibaini wa kadzalik lakin anta khabirun bi anal maksud ibadah lujumul maknawiyah lil ma'ani. Jadi kesimpulannya mah yang 7 terakhir ini, bahkan ada yang mengatakan sumalam anak tahqiq nafi hadil maknawiyah wa adamu subutiyah li anal haq nafil ahwal wa idza kana kadzalik fakana al aula li musannif tarkuha kama tarakal idrak lil khilafi. Jadi kesimpulannya antara sifat ma'ani yang telah disebutkan 7 dan 7 yang terakhir ini yang disebut dengan maknawiyah, dua sifat yang talajum, sifat yang memang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Seperti kudrat, berarti yang memiliki kudrat disebut qadiron. Bahkan kalau ada orang yang menafikan sifat ma'anawiyah yang 7 ini, ya, itu ada yang mengatakan paingku takai payakunu tahqiq nafiha. Bagaimana kalau umpama kebenarannya menafikan sifat ma'nawiyah yang 7 terakhir ini ditiadakan, sedangkan ma'ana munkiruha yakfur, orang yang mengingkari sifat ma'nawiyah yang 7 ini dinyatakan kufur, kafir. Maka jawabnya annal kafir innama huwa nafi al musbit lididiha karena pilikau ni aliman wa huwa musbit lakona jahilan. Dikatakan kafir juga
kalau memang menafikan sifat maknawiyah yang 7 ini. Sebab karena begini ya, kenapa ada yang menafikan 7 ini? Cukup dengan sifat ma'ani saja. Sebab dengan sifat ma'ani kita bakal paham kalau ada kudrat, berarti dat yang memiliki kudrat disebut qadir. Dat yang memiliki ilmu pasti disebut alim. Jadi cukup kita mengenal sifat ma'ani tanpa mengenal maknawiyah. Sebab udah biasanya talajumnya yang namanya dat yang punya ilmu berarti disebut alim. Dat yang punya iradah pasti disebut muridan. Dat yang memiliki kudrat pasti disebut qadiron. Jadi cukup kita mengenal ma'ani. Jadi seakan-akan kita menafikan sifat maknawi yang 7 ini. Nah, apakah hukumnya seperti itu? Diperbolehkan. Nah, di sini jawabnya ada yang mengatakan hanya sampai kepada derajat fasek gitu. Derajat fasek. Asal dengan syarat dia tidak menafikan sifat-sifat ma'aninya dan menetapkan lawan daripada sifat ma'ani tersebut, seperti ilmun lawannya jahlun. Asal tidak menetapkan dat Allah bersifat jahlun, maka itu yang disebut dengan kufur, artinya kafir. Jadi kesimpulannya, maka la yasu'ila idza qama bil ilmu wal qudrat waqis, maka kiaskanlah ucapan seperti ini ala hada pasarat sab'ul aula wa hiya sifatul ma'ani ilalul hadi. Maka jadilah sifat yang 7 kemarin yang telah disebutkan itu menjadi elat daripada sifat yang 7 terakhir ini. Elat artinya apa? Kita menyebut Allah qadir, alasannya karena Allah kudrat. Kita menyebut Allah alim karena alasannya Allah ilim. Kenapa? Kita nyebut Allah muridan karena iradah. Jadi seakan-akan itu jadi elat sifat yang telah disebutkan. Elat Allah daripada sifat maknawiyah yang 7 terakhir ini. Seakan-akan seperti itu. Nah, artinya apa elal di sini? Artinya malzumatun. Tadi talajum laha. Palihada nusibat adi ilatil kalpakila pia sifatul maknawiyah. Maka disebutnya sifat maknawiyah. Walihada kana hadis sab'an. Walihada dan karena pendapat seperti ini karena hadis sab'an, maka sifat yang 7 ini mislal ula, enggak jauh beda sama seperti sifat yang 7 kemarin, sifat ma'ani. Jadi maknawiyah dengan ma'ani itu enggak jauh beda, sama maksudnya. Nah, maka dari lapatnya aja yang kemarin disebut sifat ma'ani, yang ini maknawiyah. Dari kata-katanya juga sama. Cuman bedanya kalau kemarin ma'ani lapatnya toh, kalau maknawiyah ada pakai tambahan ya nisbat gitu. Maka palya pak nawiyah, ma'ani maknawiyah, wiyahnya itu ya, itu ya-nya mansub, ya nisbat. Adapun wawnya maknawiyah, kalau itu ma'ani wawnya itu badal minal alif, pengganti dari huruf alif yang dibuang, atau huruf alif yang diganti pada lapat makna. Kan ada alif bengkok tuh. Kalau dinisbatkan maka alif bengkoknya diganti pakai waw, maknawiyah, maknawiyah gitu bahasanya. Wahia, adapun sifat maknawiyah kaunu ta'ala qadiran muridan aliman ayan samian basir mutakaliman tuh sampai 7 juga, sampai terakhir. Berarti qadiran sifat maknawiyah mana? 1 qadiran muridan aliman ayan samian basiran mutakaliman, pas 20. Sifat nafsiyah 1, sifat salbiyah 5, sifat ma'ani 7, maknawiyah 7. Pas jumlahnya semua ada 20. Yang maknawiyah yang terakhir ini 7 terakhir yaitu qadiran, muridan, aliman, ayan, samian, basiran, mutakaliman. Kenapa qadiran? Karena kudrat. Kenapa muridan? Karena Allah iradah. Kenapa aliman? Karena ilim. Kenapa hayan? Karena hayat. Samian, sampun. Basiran, karena dat yang maha mendengar. Kenapa? Karena Allah punya sifat dengar. Mutakaliman, karena ada kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas maknawiyah dengan ma'ani itu penjelasannya. Makan kalau masalah maknawiyah mah penjelasannya nggak panjang, karena cukup kita memahami
tentang sifat ma'ani yang 7 kemarin, berarti kita akan paham 7 yang terakhir ini yang disebut dengan ma'nawiyah. Sebab dua-duanya kata-kata talajum. Tadi kudrot pasti berada, sifat kudrot pasti adanya sama orang yang qadir, dat yang qadir. Ilmun pasti adanya sama yang alim. Nggak mungkin orang alim nggak punya ilmun, kan gitu bahasanya. Itu talajum. Cuman perbedaan ulama hanya satu dalam antara ma'nawiyah dan ma'nawiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Kalau apakah sifat antara apakah sifat ma'nawiyah ini disebut sifat bukan yang goer zaidah apa zaid gitu, goer zaid apa zaid, artinya sifat yang lain daripada seperti qadiron berbeda dengan kudrot, artinya dua sifat yang berbeda, kan begitu bahasanya ya. Nah, kalau kemarin tadi disebutkan kalau kita menafikan sifat ma'nawiyahnya yang 7 terakhir ini, kalau memang hanya cukup menafikan, kita cukup mengidrok atau memahami, mengenal dengan sifat ma'ninya Allah, itu sudah cukup bahasanya. Namun tetap kembali kepada hukum fasik aja, kecuali kalau dia menetapkan lawan daripada sifatnya tersebut, seperti alim. Kita boleh mentiadakan sifat alimunnya Allah, alimannya Allah, tetapi tidak menetapkan lawan daripada alim, jahilannya Allah. Nah ini jadi kufur itu kalau menetapkan jahilannya, mentiadakan alim tapi tidak menetapkan jahilnya. Itu yang jadi permasalahan itu. Itu hanya sebagai kepada hukum fasik saja. Itu pendapat ya. Jadi sifat wali lamma kana ada sifat ma'nawiyah lazimatan li sifatil ma'ani. Dan keberadaan daripada sifat ma'nawiyah yang 7 terakhir ini adalah talajumnya, lajim daripada sifat ma'ani, lajimnya. Jadi lajimnya qadir, maljumnya kudrot gitu. Ya. Lajim itu kalau kata mah biasanya kalau orang kuat pasti mampu, kan gitu. Lajimnya orang kuat pasti mampu. Mampu disebutnya malzum. Orang kuatnya disebut lajim. Lajim biasanya gitu. Biasanya orang kuat itu ya mampu. Jadi mampu itu maljum daripada kuat. Mampu maljum daripada kuat. Jadi kuat itulah yang kuat, yang punya kekuatan disebutnya lajim. Kekuatannya disebut maljum. Jadi sifat ma'nawiyah ini adalah lajim daripada sifat ma'ani yang 7 kemarin. Itu. Dan susunan sifat yang 7 ma'nawiyah ini ya, yang 7 terakhir ini disusunnya pun bagaimana susunan sifat ma'aninya tersebut. Kan sifat ma'ani itu diawali dengan kudrat, berarti sifat ma'nawiyah diawali dengan qadiron. Nanti habis qadiron iradah, berarti muridan. Gitu aja susunannya, berarti sama dengan sifat ma'ani yang 7 kemarin secara susunan tartibnya ala sabit tartib tilkal pakonu ta'ala qadiron. Pakonu ta'ala, maka Allah memiliki sifat qadiron. Allah disebut dat qadiron, yang maha mampu. Maka qadir disebut lajiman li sifatil ula, menjadi lajimnya daripada sifat kudratnya Allah pada ma'aninya ya, min sifatil ma'ani wa hiya sifatul kudrat, yaitu sifat kudrat al-qaimah bidadi ta'ala wa qanu jalla wa azza muridan laziman. Jadi sifat ma'ani dengan sifat ma'nawiyah itu disebutnya 2 sifat yang talazum ya, tapi jelas mutagoyir, berbeda. Artinya kudrat ya kudrat, qadiron ya qadiron gitu ya. Jadi kalau ditanya antara ma'nawiyah dan ma'ani apa sih persamaannya? Persamaannya cuman beda bahasa, udah beda kan ma'ani dan ma'nawiyah. Cuman beda ini ma'ani, ini ada ma'nawiyahnya begitu. Ma'ani dan ma'nawiyah 2 sifat yang talajum. Jawabnya seperti itu. Artinya apa? Talajum itu begini.
lazim dan malzumnya, maka dua sifat yang tidak bisa dipisahkan. Ya, adanya kudrat itu berada sama yang qadir. Adanya iradah itu berada sama yang murid pastinya. Adanya ilim pastinya itu berada sama yang alim. Nggak bakal bisa dipisahkan dua sifat ini. Sifat talajum, tapi dua sifat ini berbeda. Ya, artinya istiqlal. Ya, artinya murid-muridan. Kudrat ya kudrat. Iradah ya iradah. Kudrat ya kudrat, qadiron ya qadiron. Begitu. Ya. Dan tadi lagi bedanya antara maknawiyah dan ma'ni. Kalau sifat maknawiyah ma'ni itu sifatnya maujudah. Sifatun qaimatun maujudatun. Ya, sifat yang menetap pada Allah dan maujudah sifatnya. Artinya qudrat, iradat, ilmun hayat, 7 sifat ma'ni ini berbentuk, artinya maujud, ada. Kalau Allah buka hijab mata kita, maka kita akan diperlihatkan sifat ma'aninya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu, sifat ma'aninya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kalamnya Allah, kalamun itu sifat ma'ani maujudah, artinya ada. Kalau Allah buka hijab, maka kita akan melihat kalamnya Allah. Seperti wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Nabi Musa. Di situ Allah buka hijab kalamnya Allah terhadap Nabi Musa. Maka ada istilah talaki, diberikan pemahaman. Sebab yang kita tahu kalamnya Allah yang qadim, ya, kalam Allah yang qadim, ya, sifat yang nomor 13 itu adalah sifat yang tanpa ada huruf dan suara. Kebiasaan kita memahami ucapan itu harus ada suara dan huruf, harus ada huruf dan suara. Kalau ada kalam, ucapan tanpa suara dan huruf, bagaimana kita mau paham? Mungkin Rasulullah juga pulang dari Isra Mi'raj, dikala talaki Allah kalam dengan Rasulullah memerintah salat 5 waktu, juga mungkin Rasulullah nggak bakal paham kalau Allah tanpa buka hijab. Sebab kalam qadimnya Allah itu tanpa suara, tanpa huruf. Maka Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj juga nggak ada apa-apa berarti. Nggak ada yang namanya wa'mur ahlaka bisolah atau ta'muruna bisolah, ta'muru ahlaka bisolah, perintah wa'mur ahlaka bisolah, perintah solat. Itu kan kejadian perintah solat, perintah yang Allah berikan perintah itu pada waktu Isra Mi'raj. Sedangkan Allah kan khitab berbicara kepada Rasulullah. Kalau tanpa suara tanpa huruf, bagaimana Rasulullah paham? Bagaimanapun Rasulullah manusia, sama dengan kita. Lalu apa? Bagaimana Rasulullah pas turun ke dunia langsung ada mandat memerintahkan kepada para pengikutnya, umat-umatnya, umat Islam yang beriman kepadanya, diperintahkan sholat. Pada hakikatnya berarti dikala khitab Allah kepada Rasulullah, Allah talakikan hati Rasulullah. Allah berikan pemahaman kepada Rasulullah sehingga mengerti apa yang Allah perintah kepada Nabi dan disampaikan kepada umat dikala turun pada malam itu. Jelas berarti kalam tanpa suara dan tanpa huruf. Maka kan ada pertanyaan, lalu bagaimana Rasul paham? Itulah kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ilham, talaki kepada hati hamba-hambanya kalau memang Allah sudah buka hijabnya sehingga dia bakal paham apa yang Allah bicarakan. Gitu. Jelas berarti. Jadi sifat maknawiyah mah sebetulnya mah nggak usah pakai diomongin juga gitu udah paham. Itu istilahnya. Ya kan nggak mungkin kalau ada kalam nggak mungkin nggak ada yang ngomong, kan pasti kalam kan ada yang ngomong. Berarti maknanya mutakalimun kan begitu. Ya kan, kita paham tentang ilmu, sifat ilmunya Allah. Ya jelas pasti kalau yang namanya kita paham ilmu Allah, pasti kan kita natijahnya, kesimpulannya yang alim yang punya ilmu berarti alim disebutnya kan begitu aja. Makanya
sifat maknawiyah disebutnya amrun iktibariun. Ada yang berpendapat ulama amrun iktibariun, perkara yang bangsa ibarat saja. Kenapa? Tadi kan ilmun adanya sama yang alim. Jadi alim itu seakan-akan sebuah ibarat. Jadi sifat maknawiyah mah nggak bisa terlihat. Sifat maknawiyah mah nggak bisa terlihat. Beda dengan ma'ani. Ilmu bisa terlihat. Alim itu seakan-akan elal daripada, tadi kan elat di sini ya kan, elat ilmun elat daripada alim. Nggak mungkin kita nyebut Allah alim kalau Allah nggak ilmun, kan begitu istilahnya. Jadi ilmu itu hanya ibarat saja, ibarat daripada yang memiliki ilmu. Adanya ilmu berarti alim, udah begitu aja. Jadi makanya sifat manawiyah beda dengan sifat ma'ani tarifnya. Nanti satu-satu disebutkan ya. Seperti kodiron apa, kodiron itu jadi kan yang terlihat. Jadi begini, orang yang punya kemampuan kan yang kita lihat kan kemampuannya, ya kan, kemampuannya. Adapun si yang memiliki kemampuan kan nggak terlihat. Yang mampu bahasa kata-kata yang mampunya mah nggak terlihat. Yang kita lihat kemampuannya, kudrotnya, kodironnya mah nggak terlihat. Gitu. Makanya sifat manawiyah goer maujudah, ya, artinya tidak terlihat, nggak maujud, ya, nggak maujud, tapi bukannya tiada, nggak maujud bukannya tiada, tapi ada, begitu. Makanya tengah-tengah sifat manawiyah antara ada dan tiada, tengah-tengah, kagak sampai ke derajat maujud. Kenapa? Karena sifat maknawiyah nggak terlihat, nggak sampai ke derajat ketiadaan, karena nggak mungkin pada Allah itu nggak kodiron, begitu peribahasanya. Jadi makanya sifat ma'nawiyah hanya perkara iktibariyah, gitu. Nah, makanya di sini dijelaskan wahya sifatun subutiyah laisat bil maujudah bi maujudatin wala makdumatin takumu bi maujudin. Tuh, jadi sifat maknawiyah sifatun subutiyah, sifat yang istilahnya bukan maujudiyah tapi subutiyah, sifat yang menetap pada dat Allah Subhanahu wa taala, laisat bi maujudah, yang tidak maujud, sifat yang enggak maujud. Sebab yang terlihat kan itu efek daripada kekuatannya. Ya, kayak gini. Alim itu nggak kelihatan, yang kelihatan itu ilmunya. Ngerti nggak? Alimun itu nggak kelihatan, yang kelihatan ilmunya. Qadiron itu nggak kelihatan, yang kelihatan kudrotnya. Iya begitu. Makanya laisa maujudah, nggak kelihatan, nggak maujud. Wala madumah, tapi nggak sampai kepada pangkat nggak ada, nggak kelihatan tapi nggak ada, tapi bukan yang sampai pangkat nggak ada, gitu. Takumu bi maujudin, yang netap sifat tersebut pada perkara maujud, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala patakunu hadis sifat maknawiyah ala hadis sifat tabitatun qaimatun bi ta'ala. Jadi hanya itu perbedaan antara ma'ani dan maknawiyah. Jadi sebelum kita mempelajari sifat maknawiyah 7 terakhir ini, kita sedikit untuk mengenal antara apa ma'ani dan maknawiyah. Nah, sebegitu, enggak, perbedaannya tipis. Ya, kalau ma'ani sifatun maujudah, kalau maknawiyah sifatun laisa maujudah, gitu aja. Cuman enggak sampai kepada makdumah. Ya, ketiadaan, tetap ada, tapi sampai enggak kepada ketiadaan. Ya. Bahkan di sini pakan al-aula li musannif tarkuha kama tarkal idrak lil khilafi. Ini ikhtilaf para ulama. Paing kulta tadi dibilangin, paing kulta kaifa yakunu tahqiq nafiha. Bagaimana kok bisa sedangkan yakunu tahqiq yang namanya ucapan yang sebenarnya, yaitu menafikan sifat ma'nawiyah ini, kita cukup mengenal sifat ma'aninya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau sampai mengingkari sifat yang 7 ini, maka hukumnya yakfur, jadi kafir. Tadi
Ya, disebut dinyatakan kafir juga innama huwa nafiha al-musbit lidiha. Kalau memang dia menafikan sifat yang 7 ini dan menetapkan lawan daripada yang 7 ini. Ya, seperti aliman. Kita boleh menafikan, mentiadakan sifat alimannya Allah Subhanahu wa taala karena logikanya kita yang namanya ilmu udah pasti itu ama yang alim. Kan begitu ya kan? Maka itu nggak masalah, tapi kalau yang jadi masalah itu kalau dia menetapkan lawan daripada alim, yaitu kita menetapkan Allah bodoh. Iya, jahil, itu yang menjadikan kafir. Nah, maka hanya sampai kepada hukum fasik. Wa amana fi masbati adhiha bahwa kafir. Kalau kita menafikan sifat ma'anawiyah yang 7 ini, alimun, qadiron, muridan, dan dihilangkan oleh kita, cukup dengan sifat ma'aninya Allah Subhanahu wa taala, kita bakal ada pemahaman yang namanya alim, yang namanya ilim pasti ama yang alim, yang namanya kudrot pasti ama yang qadir, yang namanya iradah pasti sama yang murid, kan begitu bahasanya. Yang namanya kalam pasti itu ada sama yang mutakalim. Gak mungkin tuh kalam sama ama yang gagu, gak mungkin, pasti ama yang mutakalim. Kan logika kita seperti itu. Mutakalim itu nggak terlihat, tapi kalamnya Allah terlihat. Kudrat itu bisa terlihat, tapi qadirannya mah enggak. Aliman itu nggak terlihat, tapi ilmunya mah kelihatan. Makanya bedanya begitu. Kalau ma'ani maujudah, kalau maknawiyah goir maujudah, laisa maujudah, gitu. Makanya pembeda ulama begitu pendapatnya ya. Ada yang bilang cukup kita mengenal ma'aninya aja, nanti juga timbul ma'nawiyah, kan begitu. Ya, ada yang begitu. Ini istilah ulama. Tapi kalau yang masyhurnya tetap kita harus mengenal yang namanya qadiran, muridan, aliman, hayan, samian, basiran, mutakaliman. Sampai sifat yang 20. Ma'nawiyah 7 ya. Ada masih ini piring nih. Jadi kesimpulannya wa amma hadi fa ibaratun anil qiyamitil kalbidat. Jadi 7 ini adalah sebuah ibarat tetapnya sifat yang 7 kemarin kepada dat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang 7 ini adalah sebuah ibarat tentang sifat yang 7 kemarin, ma'ani ibarat 7 sifat tersebut menetap pada dat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngibaratinya pakai yang 7 ini. Jadi kita cukup mengibaratkan kalamnya Allah dengan mutakalim. Iradanya Allah cukup kita mengibaratkan dengan muridan. Kudrat cukup kita dengan qadiron. Jadi jangan mengucapkan qadiron berarti tujuannya adalah iradah Allah Subhanahu wa taala. Kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Muridan ibarat iradahnya Allah Subhanahu wa taala.